Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في نيتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في حينا بركة مع بركة. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آمين. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik dan ridha Allah di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan bab yang ke-40 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dharain. Kita masuk insyaallah di subuh ini hadis yang terakhir di bab yang ke-40, bab tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa dan silaturahim, menjaga hubungan silaturahim atau hubungan kekerabatan. Hadis nomor 335, ini hadis terakhir di bab ini, di mana Rasulullah Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi meriwayatkan hadis ini nanti sampai ke sahabat Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-khalatu bimanzilatil ummi. Al-khalatu bimanzilatil ummi. Rawahu Tirmidzi. Saudara perempuan ibu, khalah. Saudara perempuan ibu menempati posisi ibu. Menempati posisi ibu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya juga ada kalimat itu muncul di Sahih Bukhari. Tapi yang dikutip oleh Imam Nawawi ini adalah yang di Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi. Karena yang di Sunan Tirmizi itu memang langsung kalimat itu saja yang muncul. Al-khalatu bimanzilatil um. Adapun di Sahih Bukhari, kalimat tersebut disampaikan Rasulullah SAW dalam satu momen, ya. Ada kisah, ya. Ada latar belakangnya. Itu ketika terjadi sengketa tentang status siapakah yang lebih berhak mengasuh
anak perempuan dari Hamzah. Maka ada 3 orang dari sahabat Nabi yang mengklaim ini saya punya hak asuhnya. Ada Ali, ada Ja'far, dan ada Zaid. Ali mengatakan saya lebih berhak. Dia adalah anak perempuan paman saya, kemenakan saya. Kata Ja'far, ya, dia kemenakan saya juga, Ibnatu Ali. Dan bukan hanya itu, kholahnya, saudara perempuan ibunya, itu adalah istri saya. Lalu kata Zaid, dia anak saudara laki-laki saya. Jadi masing-masing mengklaim hak. Nah, maka Nabi kemudian meletakkan ya, al-khalatu bimanzilatil um, bahwa ya sebenarnya tidak ada kalian yang berhak di situ. Dan laki-laki yang berhak itu adalah saudara perempuan itu. Khalah. Jadi dalam dalam istilah Arab itu dibedakan apa itu istilah antara saudara ayah dan saudara ayah. Nah, itu laki-laki am, ya, perempuan amah. Jadi kalau orang-orang keturunan Arab itu kalau manggil uh, bapaknya ya, kalau jawabnya bapakku, ya, bapaknya itu dengan am. Nah, dari situ mungkin muncul istilah om ya. Ya, dari am, ya ammu ya am, ya. Itu saudara laki-laki bapak. Lalu kalau perempuan amah, amah. Ya. Nanti kalau saudara laki-laki ibu itu namanya khal, khal. Kalau di awal itu mama. Nah, ini mama itu dalam bahasa Arabnya khal, bukan khal. Saudara perempuan ibu, ete, wo itu, nah itu, nah itulah dia kholah tadi, khol. Jadi itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan yang antara jalur ayah dan jalur ibu ini dibedakan istilah. Ya, kalau jalur ayah berarti mereka itu nasab kita, itu nasab kita. Jadi dia masuk dalam struktur kewalian. Ya. Sementara yang ini tidak, yang dari jalur ibu tidak masuk dalam struktur nasab, masuk dalam struktur perwalian. Anak. Dan ini disebut nanti dalam istilah fikih yang keluarga ibu ini. Keluarga ibu ini di fikih itu sebagian ulama menyebutnya dengan istilah zawil arham. Zawil arham. Ya. Kalau ini nasab, kalau ini zawil arham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya keluarga dari jalur zawil arham ini di Madinah, di Yasrib. Namanya Bani Najjar. Kami Islam Bani Najjar. Makanya bagi Bani Najjar mengatakan Muhammad ini anak kami. Karena dari jalur ibu, nenek. Bukan ayah, jalur ibu nenek. Nah, ini struktur begitu. Nah, di dalam Islam ya, kita semua tahu bahwa hubungankan jalur nasab lebih kuat. Ya, hubungan ke jalur nasab lebih kuat. Makanya tadi Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ja'far itu mengklaim ini anak perempuan ibnatu ammi, am. Ini anak perempuan dari paman, saudara laki-laki ayah saya. Ya. Ini kemenakan saya dari jalur nasab saya. Maka mereka mengklaim ini haknya untuk mengasuh anak perempuan Hamzah ini.
Tapi ternyata Rasulullah tidak melihat sisi itu dalam perkara hak asuh. Rasulullah SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil um. Ya, bahwa dalam urusan hak asuh yang lebih berhak di situ bukan yang laki-laki, ya, dari hadis ini satu bukan laki-laki, tapi yang perempuan yang lebih berhak. Ya. Jadi yang mengklaim laki-laki, tapi udah Nabi menjelaskan yang hak itu ada pada hak asuh itu ada pada pihak perempuan. Perempuannya yang mana? Bukan pula dari keluarga jalur bapaknya si anak ini, tapi dari jalur ibunya. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu jemaah dalam hati Allah, hak asuh itu, hak asuh terhadap anak. Anak berarti ini yang di bawah usia tamyiz, ya. Maksudnya karena yang diasuh itu kan yang di bawah usia mumayyiz, ya kan? Yang 6 tahun, 5 tahun ke bawah, ya. Ini beda dengan perwalian, ya. Beda itu. Kalau perwalian ya lagi itu mengurus sampai urusan hartanya, kalau perempuan sampai nanti dia menikah, kan? Kalau ini mengasuh, hadonah namanya dalam fikih itu namanya hadonah. Jadi kita ini fikih yang jarang-jarang tersentuh, ya. Fikih hadonah. Fikih hadonah itu ada di dalam fikih nikah, dalam bab besar namanya kitabun nikah atau fiqhul usrah, ya, fikih keluarga. Nah, nanti dalam pembahasan pernikahan sampai perceraian di ujung nanti ada pembahasan mengenai hadhanah. Kenapa sangat penting pembahasan hadhanah? Sekiranya bercerai orang tua, lalu ada anak yang di statusnya di bawah usia tamyiz, ya, di bawah usia mumayyiz, di bawah 7 tahun. Siapa yang paling berhak mengasuh? Karena memang mereka punya hak untuk diasuh. Dia ada hak menyusukan. Setelah hak menyusukan itu ada yang lebih besar, yaitu hak mengasuh. Ya, anak lahir nih. Apa saja hak anak itu? Hak disusukan. Yang lebih besar dari itu namanya hak dia. Dalam masuklah di dalam perkara menyusukan anak itu masuk dalam perkara mengasuh anak. Nah, itu dibicarakan oleh para ulama. Ya. Jadi harusnya tidak ada di dalam umat Islam itu harusnya, ya, kalau umat Islam itu belajar Islam dengan benar, itu tidak ada harusnya anak yang terlantar, ya. Harusnya tidak ada istilah-istilah keluar atau ini kita ini masyarakat yang ramah anak, kota ramah anak. Ya, tidak perlu ada istilah itu karena itu prinsip dalam agama. Hukumnya wajib, karena bahasanya saya hak, menunaikan hak hukumnya wajib, ya, wajib. Jadi hak itu, anak itu wajib mendapatkan hak asuh, gitu, ya. Nah, cuma kepada siapa hak mengasuh anak itu? Jatuhnya kepada siapa? Nah, itu yang bicara. Hadis ini salah satu panduan dalam struktur fikih hadhanah, fikih tentang hak asuh. Ya. Maka kalau kita membaca fikih itu nanti ada khilafiyah sebenarnya. Tapi ini hadis meletakkan tadi apa? Bahwa kalau ada harus memilih antara laki-laki kah perempuan kah yang lebih berhak mengasuh anak, maka perempuan lebih berhak. Jadi, ibu atau ayah, kalau cerai ini mana yang lebih berhak? Ibu. Khal atau khalah tadi, ya. Am atau amah, ya, yang khalah yang ini atau amah. Jadi itu kemudian di antara perempuan-perempuan yang punya hubungan dengan anak ini itu juga ada urutan, ya, ada urutan secara umum, nomor satu urutannya adalah ibu, tentu itu. Kalau ibunya masih ada, maka ibu itulah yang paling berhak mengasuh anak tadi. Nah, gimana di negara ini?
Kadang-kadang masih ada juga, ya itu karena mau negara kita tidak secara full ya, menerapkan syariat ini, makanya masih ada juga bapak yang bisa menang hak asuh atas anak. Nah, ingat tadi yang anak ini bawah berapa? Bawah 7 juta. Kalau di atas 7 tahun, bapak itu berhak perwalian, wali ya. Tapi kalau mengasuh, merawat, kenapa? Karena mengasuh ini pertimbangannya adalah kata para ulama syafaqah, kelembutan, kasih sayang itu nilai yang harus betul-betul dipertimbangkan. Maka perempuan nah, lebih pas untuk memiliki hak asuh. Ini bukan masalah pembiayaan. Pembiayaan malah tetap dari walinya, dari yang memberi nafkah, ya, yang berkewajiban memberi nafkah. Tapi soal mengasuhnya, merawatnya, mendidiknya di usia bawah itu yang perempuan lebih berhak. Karena mereka lebih lembut keterlaluan dan lebih besar rasa kepedulian kasih sayangnya kepada anak. Jadi prinsipnya menjaga itu sebenarnya. Nah, sekiranya di dalam kondisi tertentu ternyata yang perempuan-perempuan ini ya ternyata tidak ada yang atau ya tidak ada memiliki karakter tadi. Ini perempuan tapi aku juga anak gitu kan. Asli ini baby blues ya. Ya. Tidak mau lulus anak. Karir juga anak kasar. Nah, disitulah baru bisa dia pindah ke laki-laki, ke ayah, ke paman, ke kakek, seterusnya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan pula kita kemudian menjadi rujukannya ini. Bukan Nabi itu ketika meninggal ibunya ke siapa? Ke siapa yang merawat Nabi setelah meninggal ibunya? Kakeknya. Nah, itu kan sebelum datang Islam. Karena orang Arab sangat kuat apa namanya nasab itu sangat kuat. Ya, makanya yang punya nasab itu ya dari apa? Dari kakek ke paman, ya amnya Abu Talib itu amnya, nah, gitu ya. Tapi itu kan sudah di atas usia 8 tahun kan, ya tuh. Tentu perwalian lagi, bukan hafalah. Tapi hafalah ibu, karena ibu lebih tahu, perempuan. Ya. Nah nomor satu itu ibu. Setelah ibu itu, sekiranya ibu tidak ada, atau ibu itu tidak layak dan tidak bisa mengasuh anak, pandai deh, ya. Atau dia menikah, tidak ada. Sekiranya sang ibu ternyata menikah, ya. Nah, kalau menikah tentu dia tidak otomatis bisa, karena dia harus butuh izin dari suaminya untuk bisa, ya ini ya, sampai seperti itu. Jadi bisa gugur hak ibu itu kalau dia menikah. Oke, maksudnya apa? Ketika sang suami suami baru itu nanti bapak tiri dari anak itu, ya, itu tidak ridho, ya, karena itu hak suami juga sangat besar yang harus dia selesaikan. Ya, fikih aja. Kalau ibu tidak bisa, maka turunkan nenek. Nenek yang mana? Nah, itu gitu. Dari pihak ibu pula. Zawil arham dari ya, ibu. Ibunya ibu. Kalau tidak ada ibu nenek dari pihak ibu, baru nenek dari pihak ummul ab, ibunya bapak. Oh, gitu. Setelah itu siapa lagi kalau tidak ada nenek? Nah, di situ ada khilaf. Ya. Mayoritas ulama mengatakan kepada turun ke saudara perempuan anak. Jadi kalau anak itu punya kakak, ya, kakaknya lebih yang sudah bisa mengasuh, ya, yang sudah itu sudah bisa mengasuh, berkeluarga punya anak yang pandai pandai lah yang mengasuh, ya, atau belum berkeluarga tapi pandai mengasuh, maka kakak dari al ya. Tapi mazhab Imam Malik mengatakan tidak. Sebelum al-ukhtu itu harusnya adalah kholah. Nah, ini yang dalam hadis. Ya, saudara perempuan ibu.
Bapak Ibu jangan dirahmati Allah SWT. Jadi keluarga ibu ini ada dalam struktur kekeluargaan di Islam. Nah, itu yang kita ingin sampaikan di ujung ini. Jadi jangan dikira dalam urusan anak ini, oh ini nasab, ini perwalian, ini waris, jalurnya mahram, jalur waris, jalur nasab. Bukan. Oh Islam itu patriarki. Tidak. Ternyata zawil arham keluarga ibu, kan gitu ya? Itu juga punya porsi dalam punya hak terhadap sang anak. Itu tadi haknya namanya hak hadonah. Mereka lebih berhak di situ. Jadi sebenarnya ketika kita ini di Minangkabau ini, ya kan, yang sering kali dikatakan apa matrilineal segala macam itu, keluarga ibu, kan, suku tuh, ibu. Oh ternyata ini sejalan dengan ruhnya syariat. Kan? Kalau kita memperhatikan itu, berarti yang dilihat di dalam adat kita ini yang tidak kan tidak ada ulama kita sebenarnya mengomentari itu. Tidak ada ulama Minang yang mengerti adat. Yang kemudian memperkarakan bahwa suku itu ke ibu. Kemudian rumah gadang itu kan keluarga ibu. Kholah di situ. Di atas rumah gadang itu kan saudara-saudara ibu, ente, waktu nenek kan tadi zawil arham itu. Jadi kalau anak tadi tumbuh bercerai misalnya dengan ayah, ayah pergi merantau segala macam, ya, atau cerai mati, maka anak di mana? Di rumah gadang, di rumah keluarga ibu, di dun sana. Berarti ini ada apa namanya ruhnya kesyariatan, meletakkan jalur kekerabatan. Maksudnya adalah untuk hak habanah secara khususnya hak habanah itu ada rujukannya di dalam syariat. Ya. Sehingga kita orang Minang itu sebenarnya tidak terlalu tepat disebut matrilineal. Karena ini adalah perkara merawat anak. Kita tanya ke orang tua-tua kita, ke mama-mama kita tentang kenapa di Minang itu, kok di Minang itu suku kayak itu, kok nggak kaya. Bapak Ibu. Ini suka orang nanti. Kenapa itu? Kenapa? Yang pernah kita tahu kenapa suku orang Minang itu kenapa ke ibu dia? Kenapa tidak ikut nasabnya saja ke bapaknya seperti Jawa, Batak, Aceh? Dan karena matriarkat tadi. Enggak, kenapa dia matriarkat gitu? Pertanyaannya itu, kenapa dia matriarkat? Nah, itu. Tapi sebenarnya bukan itu jawaban dia orang tua tuh. Yang ngerti ada tuh kan di situ jawaban. Alam tak gampang. Jadi, kami diberi jawaban begitu. Coba lancar lihat. Pisang. Pisang. Anak pisang di mana buahnya? Sama lain doanya. Ya. Anak kucing. Usianya berjalan. Anak ayam. Berarti kepentingan pengasuhan anak kan sebenarnya kan? Dengan kita bicara hadonah dalam Islam tadi itu, berarti kepentingan suku di Minang itu kayak itu adalah soal pengasuhan dan pendidikan anak di usia dini. Jauh sebenarnya Islam Minang. Yang nasab tidak pernah diganggu gugat. Oh yang menikahkan anak perempuan tetap bapaknya, bukan mamanya, bukan halnya, bapaknya. Jadi sebenarnya Minang itu bukan matriarkat. Itu menjaga dua belah pihak. Kalau urusan nasab perwalian, ya, itu sudah diatur syariat dengan sangat luar biasa sekali, maka urusan pengasuhan ini, soal kesukuan, pengasuhan nanti larinya itu ke ibu. Ini ke bapak sudah syariat sudah mengatur ke ibu. Dan ternyata yang ke ibu ini pun ada syariatnya kan tadi kita bab hadonah. Itu bukan keluar dari syariat.
ngambil sisi syariat lain. Cuman dimunculkanlah kami, suku kami kayak supaya naik kedua sisi ini. Jadi ada sisi patriarkatnya, ada sisi matriarkatnya, bukan matriarkat saja. Jadi kita ini, setahu kami, yang melebeli orang Minang itu matrilineal, patriarkat itu Belanda. Ya, sejarah kita dipegang oleh Belanda. Ya. Bukti-bukti sejarah Minangkabau ini banyak di legend Belanda. Yang menganalisa Minang ini orang Belanda. Kepentingan mereka untuk menguasai Minangkabau. Maka keluar istilah orang Minang itu matrilineal. Oh, salah satu suku bangsa yang matrilineal ya, terbesar di dunia. Dikatakan itu Belanda ya. Nah, kita hari ini mengikut ke situ kan. Analisa kita selama ini dengan jadi kita kehilangan jati diri kita. Sehingga kita ikut pula mengatakan Minang itu matrilineal. Tapi orang setuju itu. Dikatakan Minang itu matrilineal. Risi apa? Oh suku ya suku ya. Tapi kan nasab tetap kami juga. Kita memisahkan antara urusan nasab dan urusan kesukuan. Ya. Lalu mengatur sedemikian rupa hubungan antara keluarga ayah dan keluarga ibu. Nggak ada sebelah-sebelah. Kedua belah itu dibawa. Jadi ada keseimbangan kan di dalam adat itu. Ada keseimbangan. Ya, jadi karena orang Barat cuma melihat, oh sukunya ke ibu ya sudah patriarkinya. Mereka membaca sangat ringkas sekali, tidak membaca dengan utuh. Jadi kita harus membetulkan lagi pembacaan terhadap apa namanya identitas kita supaya harus diluruskan. Tapi susah, karena itu sudah sangat mengakar kalimat matrilineal, ya matrilineal itu sangat kuat sekali. Jadi di Minang itu ada keseimbangan dalam urusan keluarga. Ada bagian porsi yang diambil oleh jalur nasab, ada bagian porsi yang diambil oleh jalur zawil arham tadi. Ya, keluarga ayah punya porsinya, keluarga ibu juga punya porsinya. Masing-masing kalau menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang terselamatkan adalah generasi. Nah, kalau ada hari ini orang Minang tidak terselamatkan anak turunan, anak keponakannya, berarti tidak ada Allahnya yang dipakai, agama yang dipakai, ada pun tidak. Jadi hadis ini bicara tentang salah satu hak prioritas bagi zawil keluarga ibu adalah dalam perkara hadanah, dalam perkara hak pengasuhan diberikan ke keluarga. Bapak Ibu, jamaah yang Allah itu mungkin ini penutup dari bab birrul walidain dan silaturahim. Oleh karena itu kita kalau dengan karena Arab itu sangat patriarkat, maka yang begini ini perlu ditampilkan terakhir oleh Imam Nawawi bahwa termasuk silaturahim itu adalah dengan menjaga hubungan ke keluarga itu. Ya, terakhir. Lalu sebelum menutup bab ini, Imam Nawawi membuat kalimat ada dua paragraf. Satu paragraf sebenarnya, ya. Paragraf kedua itu sebenarnya kutipan hadis. Beliau katakan di dalam bab ke-40 ini, tentang bab 40 ini sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang sahih. 30-an hadis di atas yang sudah disebutkan ini 30-an. Itu hanya sebagian. Sebenarnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Ashabul Ghar tentang orang yang berada di dalam gua, ya, 3 orang terkurung dalam gua. Salah satunya ada nanti perkara dia berbakti kepada ibu bapak, ya. Kemudian hadis Juraij, ya. Kemudian ada banyak sekali hadis, ya, kami simpulkan di sini, ya. Dan diantaranya juga ada hadis nanti di bab roja, nanti ada bab roja, ya, berharap hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hadis yang cukup panjang, kata beliau, kami akan tampilkan salah satu pokok syariat di dalam hadis itu adalah birrul walidain dan silatul arham, ya, menjaga silaturahim. Sampai di situ dulu kata Imam Nawawi, ya, penjelasan ini tentang ini. Artinya apa? Kalau tadi panjangnya itu sangat banyak, bahkan bisa jadi satu buku khusus hanya mengumpulkan hadis birrul walidain dan silatul arham. Tapi itulah yang ditampilkan. Mudah-mudahan nanti ketemu kita di bab lain, ada pula hadis lain yang menyentuh ke sisi seperti ini. Begitu dulu, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk di bab ke-41, ya, kelanjutan dari itu tentang haramnya keharaman durhaka kepada orang tua dan memutus silaturahim. Ya. Babu tahrimil huquq wa qati'atir rahim. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita di pagi ini. Allah berkahi, Allah ridhai, ya, sehingga apa yang kita pelajari ini menjadi satu pedoman di dalam amal yang sehari-hari kita, dan adapun keresahan-keresahan kita tadi itu perlu kita jemput ke belakang, ya, ke sumbernya, ya, dan ada solusinya ke depan ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.